Terima kasih Tuhan, terima kasih kami dapat berkumpul pada sore hari ini untuk ibadah youth. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh hebat, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan urapilah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar, urapilah kami semua Tuhan. Dan berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. I'm so happy to be here, senang banget bisa ada di ibadah youth ini, di gereja yang luar biasa ini. It's been a while, waktu itu terakhir kesini kayaknya bulan April kayaknya. Tapi ada gak waktu itu yang bulan April pas saya kesini ada yang hadir juga gak? Ada? Coba angkat tangan. Ada gak? Oh ada ya, oke. So happy. Selalu seneng banget kalau ibadah youth. Kalau anak-anak muda tuh selalu I'm so happy. Bukan berarti saya nggak semangat kalau melihat orang tua ya. Don't be offended kalau ada orang tua di sini. But I'm so happy. And today what God put in my heart. Jadi sebelum ke Surabaya ini, sebelum ke GSJS ini, I always pray God, please give me a topic, give me something. And what I really want to talk about today is menjawab keraguan orang muda akan pelayanan mujizat. Miracles. Soalnya banyak anak muda tuh pasti bertanya, Tuhan mujizat tuh masih ada gak sih? Does miracle still happen God? Is miracle still there? Pasti banyak anak muda bertanya seperti itu. Why? Ya mungkin karena doa yang belum dijawab. Kadang-kadang kita mikir, Tuhan saya udah doa terus, tiap malam sampai nangis, Tuhan kenapa belum terjadi apa yang saya inginkan. Kadang kita kecewa, kadang kita mempertanyakan Tuhan, kita mempertanyakan sebenarnya mujizat itu masih ada gak sih? Does miracle still happen? And today, I want to share, saya lagi di foto dulu. Gak apa-apa, ayo foto, biar keren buat Instagram. Asik, oke. Ya, I want to talk about that today. Menjawab keraguan anak muda akan pelayanan mujizat. Oke? Banyak anak muda sekarang merasa tuh mujizat itu something that's weird, sesuatu yang aneh. And banyak orang tuh juga mempunyai mindset. Anak-anak muda sekarang tuh punya mindset kayak gini. Udahlah gak usah belajar lah, kan ada mujizat. Udahlah gak usah belajar lah, gak usah melakukan yang terbaik lah, kan ada mujizat. Ya mujizat sih mujizat, tapi kalau nggak kerja keras, nggak belajar, dipukul sama bapak lu, ya kan? Mujizat sih mujizat, tapi kalau nggak belajar ya gagal, ya kan? Jangan kita salah-salahin. Oh enggak, ini mujizat. And as I said before, banyak orang tuh jadi question, sebenarnya ada nggak sih miracle, ada nggak sih mujizat? Karena banyak anak muda tuh merasa doanya gak dijawab, mereka sakit hati. Misalnya banyak anak muda itu yang cowok-cowok biasanya lagi deketin yang cewek. Tuhan saya tuh mau banget sama dia, saya tuh mau banget. Tapi kenapa dia malah sama orang lain? Tuhan kenapa saya udah sama laki-laki ini, sama perempuan ini. Saya tuh udah cocok banget Tuhan, saya udah cocok banget. Tapi kenapa harus beda agama Tuhan? Ada di sini yang beda agama gak? Ada gak? Yang pacaran beda agama mungkin? Gak ada? Atau gak ada yang mengaku nih? Pokoknya kalau ada, atau yang lewat live streaming lagi nonton, yang pacaran beda agama, cepat putuskan. Dan pasti kan banyak orang tuh juga bertanya kan? Biasanya khususnya anak-anak muda, kayak loh emang kenapa kita kan membawa jiwa ya kan? Ya oke, membawa jiwa ya. Tapi here's what I think. Kalau kita pacaran beda agama, iman kan sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan kita. Amin? Kan itu begitu penting untuk kehidupan kita dan kehidupan our partner gitu. Kalau dia rela tinggalin Tuhannya, dia rela hianatin Tuhannya, apalagi kamu, pasti dia juga rela hianatin. Ya, so buat pejuang-pejuang beda agama, listen. Nah, jadi
orang tuh merasa seperti itu. Kalau kita kan there's miracle still happen, mujizat masih terjadi. Jadi orang merasa bahwa kita nggak usah bertanggung jawab, udahlah nggak usah lah belajar, nggak usah lah kerja keras, nggak usah lah susah-susah, kan mujizat masih terjadi. Nah tetapi justru itu mujizat tuh menjadi materai tentang perjuangan kita. Kita berjuang di batas kita dan Tuhan yang tidak terbatas menyempurnakan segala perjuangan kita. Amin. Nah oke, the next slide. The next slide. Jadi ada aja ayat-ayat andalan untuk menentang mujizat. Karena kita lihat sekarang, kita lihat mungkin kan sekarang udah gampang kita cari apapun kan. Di sosmed ke, di Google ke. Sekarang, jangan salah loh, untuk menentang mujizat biasanya orang tuh menggunakan ayat juga. Mereka tuh menggunakan ayat juga. Jadi kita jangan salah. Nah misalnya kayak gini. Yang pertama Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah misalnya kayak gini. Yang pertama Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini kan bisa membuat kita kaget ya kan. Why? Because ini kan artinya ada pelayanan mujizat. Di ayat yang ke-22 ada pelayanan mujizat. Dikatakan kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga kan, it's something a miracle ya kan. Kok bisa a miracle terus tiba-tiba Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kan kita pasti bingung kan. Kita tuh jadi bingung, kok Tuhan malah jahat. Orang udah bagus-bagus ada mujizat, bagus-bagus orang bernubuat kok malah jahat. Nah. So the next slide is, pertanyaannya adalah, apakah benar ayat ini maksudnya mujizat adalah kejahatan? Nah next slide. Orang-orang muda perlu pahami bahwa itulah penafsiran yang dangkal dan cupet. Karena pada dasarnya hal tersebut adalah gaya bahasa hiperbola untuk menggambarkan keseriusan hidup yang berbuah. Jadi ini tuh hiperbola. Kita dulu pernah belajar di sekolah. Tapi kalau kalau lupa ya udah saya ingetin lagi. Hiperbola ini menekankan sesuatu dengan membesar-besarkan. Ya. Dan selanjutnya ini untuk menggambarkan hidup yang berbuah. Jadi the main point of this is not in the main point of this itu ada pada kita harus hidup berbuah. Nah jadi penekanannya bukan mujizat itu jahat, tapi penekanan itu Tuhan mau hidup yang berbuah, yang melakukan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Wow, kita kan baca ini kaget. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita kalau baca yang 8 doang ini, bisa kaget-kaget kita. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kita bisa kaget. And next slide, apakah ini dimaksudkan menjelaskan mujizat berakhir? Sama sekali tidak. Karena di ayat 10 jelas dikatakan yang sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Pertanyaannya siapa yang sempurna? Siapa? Yang sempurna siapa? Tuhan? Iyalah masa saya? Ya betul, Tuhan, Yesus yang sempurna. Ketika Yesus datang, semua akan lenyap. Karena di sorga kita, we don't need miracle. Kita gak butuh mujizat, kita gak butuh nubuat. And then the next one, Matius 13 ayat 57 sampai 58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia.
Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi, this will be weird juga kalau we put it out of context. Kan Jesus grew up in Nazareth. Yesus grew up di Nazareth. Tapi kok kita lihat di sini, Yesus yang di Nazareth tidak melakukan banyak mujizat. And kita look at the next one too. Markus 6 ayat 5 sampai 6. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, jadi jelas, the next slide jelas. Tidak terjadinya mujizat karena ketidakpercayaan. Bukannya Yesus tidak mau membantu, bukannya Yesus pelayanannya tidak ada mujizat, bukan seperti itu. Tetapi tidak terjadi mujizat. Soalnya why? Because they don't believe, karena mereka tidak percaya. And the next one, Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. And in here juga we might be confused, kita mungkin bingung juga. Loh, kok banyak mujizat, tapi kok nggak ada yang bertobat? Kan di sini it says kan, di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya, tapi kok kenapa tidak ada yang bertobat? Nah, and the next slide. This we have to agree on, setuju. Karena remember, mujizat tidak identik dengan pertobatan. Mujizat memang seharusnya menuntun kita, seharusnya menuntun kita bertobat. Tapi bisa saja orang mengalami mujizat, tapi tetap aja mengeraskan hati, tetap aja tidak mau bertobat. Bukan mujizatnya yang sentral, tapi pertobatan. Karena pertobatan adalah kunci untuk menerima anugerah Tuhan. And the next verse, Yohanes 4 ayat 48, dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kita juga kaget bacanya. Mujizat buat sebagian orang ya, miracle itu adalah penuntun untuk percaya. Mujizat buat sebagian orang adalah penuntun untuk percaya. Saya mau cerita dulu, waktu itu saya lagi main ke rumah teman sampai malam. Terus saya pesan ini, saya nggak ada mobil waktu itu. Jadi saya pesan Gokar, saya pesan Grab, saya pesan taksi online kan. Terus saya masuk ke mobilnya, itu udah lumayan pagi jam 1, jam 12, jam 1 pagi. Terus saya masuk ke mobilnya, orangnya besar kayak sedikit botak, terus tangannya, kakinya, satu badan tuh full isinya tato semuanya. Kan agak gemeter juga kan, agak kaget. Waduh, gimana kalau nanti gak bisa pulang? Kan agak kaget juga jadinya. Terus dia yang bener-bener serem gitu loh, yang kayak di film-film kayak Dwayne Johnson, bener mirip Dwayne Johnson. Kepalanya pelontos, terus besar tatoan. Terus saya masuk mobil itu, awalnya saya sedikit, waduh gimana ini kalau gak pulang, apa saya harus ngabarin keluarga saya, kirim live location kalau ada apa-apa. Nah, tapi puji Tuhan enggak. Terus tiba-tiba nih nyalain musik. Terus dia nyalain lagu Hillsong tiba-tiba, kan maksudnya kaget kan. Biasanya kan orang kalau pengemudi taksi online biasa kan mana ada yang denger lagu rohani, biasa kan denger dangdut lah, denger radio lah, atau denger lagu-lagu dia lah. Tapi ini dia denger lagu rohani. And then I asked him, oh Bapak juga suka dengar lagu rohani ya Pak? Oh iya saya juga senang. Terus dari situ kita berbicara. Terus kan I want to know dong, the reason kenapa dia badannya tatoan, badannya besar gitu. Bener asli mirip preman, kayak preman banget. Kok bisa dia dengerin lagu Hillsong gitu kan? So Indian mulai nanya. Jadi dia itu dulu seorang preman. Dia memang dulu dia ngomong sendiri seperti ini, dia tuh hidupnya kacau, dia mabuk-mabukan, dia suka main wanita, terus dia bilang juga dia bener-bener
kill people for living. Dan dia pernah ada, awalnya dia ngomong gini, dia tuh gak peduli agama, dia gak peduli tentang Tuhan apa, dia bener-bener gak mikirin sama sekali. And then ya gitu, he said one day, satu hari tuh dia tiba-tiba lagi fight with someone, terus datang rame orang, and dia bener-bener almost die. He almost die. Dia bener-bener udah di UGD, udah his chance to live tuh udah dikit banget lah. Dia bener-bener ditonjok, dipakai celurit, dipakai apapun yang bisa dipakai. Bener-bener udah kasihan banget sampai kena di paru-parunya, if I'm not mistaken or something like that, dia cerita. Terus Indian, I asked him, oh ya terus gimana Pak kok bisa? Iya, terus saya masih bisa ada di sini ya karena Tuhan masih ada untuk saya. Dia itu jadi curhat sama saya. Iya, saya tuh dulu nggak peduli sama sekali, nggak pernah ke gereja, nggak peduli lah, saya kira Tuhan tuh nggak ada. Tapi saya akhirnya pas di UGD di emergency itu, saya benar-benar doa, Tuhan kasih saya satu kesempatan aja untuk saya masih bisa hidup. Satu aja kesempatan. And I promise I will give my whole life for you. And then sekarang pas dia cerita, dia bilang bahwa dia tuh akhirnya menjadi pendeta. Jadi dia akhirnya menjadi pendeta dan dia melayani di penjara. Melayani di penjara, and that's a really amazing story. I will never forget. Malam-malam, pagi-pagi lagi di taksi online, tiba-tiba ada orang yang berbadan preman, ternyata pendeta dia, ya kan? Ternyata dia pendeta. And then we had a fun talk lah, itu memorable banget. And I saved his number, a very memorable moment for me. And ya akhirnya kita doa bersama ya, and then part ways, tapi I still have his number, masih ada nomornya. And itu tuh salah satu contoh di mana mujizat, a miracle that happened to his life itu menjadi penuntun untuk dia percaya. Awalnya he didn't care, tapi karena ada mujizat, ada miracle, dia tuh menjadi orang percaya. And bahkan he give his life for God. Jadi mujizat tuh bukan berarti tidak perlu. Ada orang yang menerima Yesus karena melihat mujizat. Karena kalau kita lihat-lihat kan di gereja testimoni orang, kayaknya keren-keren. Saya tuh sebenarnya iri, sebenarnya saya tuh iri banget melihat orang tuh kayaknya ceritanya tuh keren banget. Ya saya dulu pembunuh, saya sudah pernah bunuh 10 orang, saya hidup tidak karuan, saya bacok orang, kayak ceritanya tuh keren banget gitu loh, ceritanya kayak di film-film, kan saya jadi iri. Tapi kan gak mungkin saya kayak gitu kan. Masa anak pendeta bunuh orang. Gak mungkin. Tapi ya gitu, saya tuh iri sama cerita-cerita orang. Their testimony, ya dulu saya melawan adiksi, itu cukup keras bagi saya. Saya melawan adiksi, tapi saya yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan Tuhan tidak pernah lepas tangan saya. Sampai hari ini saya bisa ada di sini. Karena itu ceritanya keren banget kan. Waduh, saya iri banget, asli saya iri banget. Tapi gak apa-apa. Soalnya cerita saya tuh gak sekeren cerita dia. Tapi ya, that's okay. Jadi memang mujizat tuh bukan dasar untuk orang percaya. Tetapi ada orang yang hanya bisa diyakinkan hanya dengan mujizat. And we look at the next one, Matius 21 ayat 15. Yes. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Nah, jadi imam dan ahli Taurat aja, mereka melihat mujizat, mereka melihat there's miracle, tapi mereka gak bertobat tuh. Mereka gak bertobat, karena memang ada orang yang diselamatkan oleh mujizat, tapi ada juga yang melihat mujizat, tapi masih mengeraskan hati. Mereka merasa bahwa it's still because of themselves. Nah, pelayanan Yesus penuh mujizat. Pelayanan Yesus penuh mujizat. Dan memang dari awalnya iblis merasuk orang-orang beragama menjadi penentang mujizat. Jadi kita harus ingat ya, bukan orang tak beragama yang menjadi penentang mujizat. Kadang kita mikir orang yang menentang mujizat kan mesti orang yang have no religion, yang tidak beragama. Oh, it's not like that. That is wrong.
Jadi seringkali itu orang yang terikat dengan roh-roh agamawi. Orang-orang yang terikat dengan hanya doktrin. Karena doktrin tanpa a close encounter with God, a close relationship with God, akan membuat kita jadi orang yang dikuasai oleh roh agamawi. Banyak anak muda sekarang udah merasa, kan saya udah ke gereja, kan saya udah ikut ibadah tiap minggu, saya kan udah berdoa tiap malam. Saya kan udah, kalau doa sampai nangis, saya kan udah pakai udah pakai kalung salib, saya udah baca Alkitab. But the question is, do you have a close encounter with God? Do you have a close relationship with God? And the next one, Matius 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi jelas ada janji, there's a promise, tanda-tanda bagi orang yang percaya. Nah, iblis ingin, the devil wants, iblis tuh ingin agar anak-anak muda menjadi skeptis dan tidak percaya mujizat. The devil wants us untuk putus asa dan tidak percaya bahwa mujizat masih terjadi. Atau memahami mujizat secara keliru sehingga menimbulkan kekecewaan. Nah, and the next slide. Yang perlu anak-anak muda pahami. Yang perlu anak-anak muda pahami, ada pemahaman yang keliru tentang mujizat. Pemahaman yang keliru. Yang pertama adalah mujizat berarti saya memaksa Tuhan untuk melakukan yang saya mau. Miracle is not like that, it's far away from that. Mujizat itu bukan berarti apa yang saya mau harus terjadi. Tetapi mujizat itu apa yang Tuhan mau terjadi. Misalnya ada orang yang kita punya masalah misalnya sama orang tua. Mujizat itu bukan ya orang tua saya harus ngertiin saya lah. Mujizat itu bukan seperti itu. Tapi justru itu malah namanya maksa, itu pemaksaan. Justru mujizat itu kita berdoa, Tuhan saya lagi ada masalah sama orang tua saya. Ajarkan saya Tuhan supaya dapat memahami segalanya, supaya dapat mengerti orang tua saya bisa sabar. Dan Tuhan juga touch their hearts supaya bisa lebih baik dengan saya. Itu baru yang namanya mujizat. Misalnya ada juga orang yang lagi suka sama seseorang, ya kan? Di sini ada yang lagi suka sama seseorang. Ada nggak? Ada nggak? Nggak boleh bohong loh di gereja. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Oh, ada yang angkat tangan. Ya. Mujizat itu bukan Tuhan, ayolah dia pokoknya harus sama saya gak peduli dia punya pacar, saya gak peduli apapun, kita gak cocok, saya gak peduli, yang penting dia harus sama saya. Itu bukan mujizat, itu namanya maksa, itu namanya pemaksaan. Yang benar itu Tuhan, kalau ini benar dari Tuhan, bukalah pintu selebar-lebarnya. Tapi kalau bukan dari Tuhan jauhkan saya. Nah itu yang namanya mujizat. Kita memberi tempat untuk Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Misalnya juga kita mau jadi dokter. Kita harus berdoa juga anything you want to be. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau buat. Every step we take, kita doa Tuhan kalau ini dari Tuhan, dekatkan. Tuhan kalau dari Tuhan, buka jalan selebar-lebarnya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, tutup pintu serapat-rapatnya. And then the next one, pemahaman yang keliru tentang mujizat. Yang pertama, mujizat berarti saya memaksa Tuhan untuk melakukan yang saya mau. Yang kedua, mujizat berarti campur tangan Tuhan untuk melawan hukum alam. Banyak orang, khususnya anak muda, mikir kayak, ya udahlah saya mau mabok-mabok nanti juga Tuhan yang beresin. Gak bisa kayak gitu, itu melanggar hukum alam. Itu melanggar hukum alam. Awas aja ya kalau ini ada yang pulang dari ibadah youth, nanti malam marah ke tempat dugem, awas aja ya. Awas aja, jangan sampai kayak gitu. Pas kalau di sini kayaknya, wow yes Lord, yes Lord. Pas selesai nanti malam, woi. Jangan sampai yang kayak gitu ya, jangan sampai.
Banyak juga yang mikir, Tuhan saya gak usah sekolah lah. Saya gak usah sekolah, nanti Tuhan lah yang beresin. Ya Tuhan beresin tapi lu bego jadinya. Dan ada juga yang mikir, aduh kertas ujian saya, udahlah saya gak usah isi. Saya tumpangin tangan aja. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ujian ini selesai ya kan. Waktu UN atau waktu ujian-ujian, kalau masih kosong, dalam nama Tuhan Yesus selesai. Yaitu masa depan kamu juga selesai di situ, selesai juga di situ. Jadi semuanya itu melanggar hukum alam. Hukum alam itu ya kalau kita nggak jaga kesehatan, kita sakit. Kalau kita malas, kita nggak akan dapat hasil yang maksimal. Tuhan bisa saja, God is God, He can do anything He wants dong. God is God, Dia bisa saja melawan hukum alam, bisa aja. Tapi Tuhan tidak akan melawan hukum alam hanya untuk menyetujui tindakan-tindakan bodoh yang kita ingin lakukan. Ya, that's clear ya. And the next one, the third one, pemahaman yang keliru tentang mujizat. Mujizat berarti semua beres tanpa saya menjalankan tanggung jawab. Mujizat bukan berarti kita boleh seenak jidat. Mujizat bukan berarti kita tidak ada tanggung jawab. Mujizat itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita, khususnya sebagai anak muda ya. Kita tuh juga, kita ada tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Kita harus rajin, kita harus semangat, kita harus menghormati orang tua, kita harus menyiapkan masa depan kita dengan baik. Dan juga kita sama-sama taruh tangan kita di dada semuanya. Taruh tangan kanan kita di dada dan kita imani sama-sama. Saya harus rajin, saya harus semangat, saya harus hormati orang tua. Dan saya harus menyiapkan masa depan saya. Amin. Dan juga salah satu tanggung jawab kita adalah untuk mempersiapkan pasangan teman hidup kita untuk kedepannya. Jadi ada tanggung jawab. Makanya kita tuh juga harus tahu, misalnya Tuhan akan menyediakan pasangan yang seimbang. God will provide us a partner yang fair. Jadi jangan kita doa, Tuhan berikan aku yang cantik, Tuhan berikan aku yang putih bersih cantik banget seperti model dari Korea. Tapi muka kita mirip begal. Padahal muka kita juga gak ganteng-ganteng amat gitu loh. Kita doa, Tuhan berikan aku yang ganteng, Tuhan berikan aku yang keren, yang gagah, yang mirip artis drama Korea. Ya kalau yang mirip BTS, mirip cowok mirip K-pop yang badannya bagus ya. Kalau dia badannya bagus, dia K-pop ya dia gak mungkin mau sama lu. Jadi kan kasihan mesti seimbang, kasihan dong. Buat kita kan anugerah, Tuhan terima kasih. Buat kita anugerah tapi buat dia musibah. Tapi gak apa-apa ya, kita harus semangat. Ini juga saya mau ngomong nih buat anak-anak muda yang luar biasa di GSJS ini. Kalau kalian merasa lu merasa deh. Dan buat yang nonton di rumah juga ya. Kalau kalian merasa kalian tuh gak ganteng-ganteng amat gitu. Kayaknya udah ya memang betul bisa kita tetap misalnya kita berolahraga biar badannya bagus, biar kurus. Terus ya kita perawatan gitulah, kita skincare biar mukanya terlihat lebih bagus, lebih putih, lebih kalau kata anak zaman saya lebih glowing ya kan. Bisa aja, tapi kalau benar-benar udah nggak ada harapan banget, kita udah lari-lari, kita udah ini sana ini sini, tapi mukanya tetap aja kayak begal, nggak apa-apa. Kalau kita nggak ganteng, at least kita coba untuk baik. Kenapa? Karena biasanya pasti cewek itu akan luluh gitu. Oh iya sih, mungkin dia mukanya biasa aja, tapi dia baik banget ya, so sweet banget, jadi kayak jadi luluh gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa juga nih, kita udah coba untuk baik, tetap aja nggak bisa. At least kita coba untuk lucu. Nah, coba untuk lucu, ya. Teman-teman yang lagi nonton lewat live streaming, kalau nggak bisa ganteng, nggak bisa baik, at least coba lucu. Kenapa? Karena biasanya people tuh fall in love sama orang yang lucu. Kalau kita bercanda, dia ketawa-ketawa, dia malah jatuh cinta ya kan. Tapi kalau lu nggak bisa ganteng, nggak bisa baik dan nggak bisa lucu, ke laut aja, bye-bye, sorry, no hope.
Back again ya, yang nomor 4, the next one. Yang perlu anak-anak muda pahami pemahaman yang keliru tentang mujizat. Yang pertama, mujizat berarti saya memaksa Tuhan untuk melakukan yang saya mau. Yang kedua, mujizat berarti campur tangan Tuhan untuk melawan hukum alam. Yang ketiga, mujizat berarti semua beres tanpa saya menjalankan tanggung jawab. Dan yang keempat, mujizat berarti menunjukkan tingkatan iman dan kerohanian seseorang. Nah, sometimes we think that, wah, dia tuh, that person mengalami mujizat, pasti dia dekat sama Tuhan, dia mengalami mujizat, pasti imannya tuh sudah tinggi. Wah, dia bisa doa untuk mujizat, he can pray and miracles happen, berarti imannya sudah tinggi. Tapi tidak seperti itu dua hal yang different, dua hal yang berbeda. Urusan tingkatan rohani, urusan iman ya itu urusan Tuhan. Tapi mujizat dapat diterima oleh semua orang yang Tuhan berkehendak untuk menurunkan mujizat. Ada yang terima mujizat sebelum bertobat, memang ada. Ada yang terima mujizat belum tidak mau bertobat. Jadi mereka udah hidupnya tuh udah bener-bener. Kita lihat tuh, aduh hoki banget kayaknya dia minum terus setiap hari, terus kayak nggak pernah dia kenapa-napa, kayak hidupnya udah hoki banget, dia udah hampir mati ketabrak tapi nggak jadi. Kita lihat, aduh udah penuh mujizat banget hidupnya, tapi dia belum bertobat. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang menerima mujizat malah jadi sombong. Oh, saya kan udah menerima mujizat, already miracle, God love me, ya kan? Tapi yang benar, makin kita mengalami mujizat, makin mujizat terjadi dalam hidup kita, kita harus makin sadar, aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Amin. So the next slide. Buat saya, mujizat berarti yang pertama, saya memaksa diri saya memahami dan menjalani yang Tuhan mau. Jadi ingat, bukan saya yang memaksa Tuhan. Bukan saya yang memaksa Tuhan, tapi saya memaksa diri saya to understand apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Artinya jangan kalau ada orang nyakitin kita terus kita doa, Tuhan, dia sakitin saya, tolong Tuhan hajar, Tuhan sikat, Tuhan pukul, Tuhan hancurin semuanya, Tuhan habisin keluarganya. Kita jangan doa seperti itu, ya kan? Tuhan tolong tempeleng, jangan seperti itu. Memang Tuhan preman, ya kan? Yang kita suruh-suruh untuk gampang sikat apa enggak? Not like that. Tetapi kapan mujizat terjadi? Ketika kita bisa mengampuni. Misalnya contoh yang tadi, ada orang yang sakitin hati saya. Kapan mujizat terjadi? Ketika saya bisa memaafkan dia, saya bisa mengerti dia. And coba kita we say together ya, saya harus mengampuni. Ayo sama-sama kita katakan, put your hand on your chest and sama-sama kita katakan, saya harus mengampuni. Yes, thank you. And mungkin gampang untuk kita ngomong sih gampang, saya harus mengampuni. Mungkin gampang untuk kita ngomong, tapi ketika kita disakitin, melakukannya tuh easier said than done. Lebih gampang kita katakan daripada kita lakukannya. Jadi jelas, mujizat bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi mujizat ketika kita berjalan di jalan yang Tuhan inginkan. And the next one, yang kedua, Tuhan bebas mengerjakan apa saja, baik sesuai hukum alam atau tidak. Jadi Tuhan bisa menolong berdasarkan hukum alam, tetapi bisa juga tidak berdasarkan hukum alam. Misalnya contoh, secara hukum alam dan secara logika, Daud mungkin gak menang lawan Goliat? Kalau bukan karena Tuhan ya, mungkin gak? Ya gak mungkin lah, dia jauh lebih kecil. Goliat kan big giant. Tapi kalau Tuhan mau, hanya lewat satu batu aja, lewat satu batu yang Daud lempar ke Goliat. Ya Goliat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Dan yang ketiga, the next one. Mujizat berarti Tuhan menuntut tanggung jawab, namun Tuhan mendengar jeritan hati yang hancur. Jadi Tuhan tuh mau kita bertanggung jawab. He wants us to be responsible. Tetapi kalau kita benar-benar gak sanggup,
benar-benar gak sanggup. Alkitab berkata Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Jadi kita jalankan dulu tanggung jawab kita. Our responsibility first. Kita berjuang dulu. Tetapi kalau kita tidak benar-benar tidak sanggup, Tuhan selalu ada untuk kita. Dan ini yang terakhir. Biasanya kalau ngomong udah yang terakhir semua langsung, yang terakhir udah mau pulang nih. Semua langsung semangat. Yang terakhir, yang keempat. Mujizat buat saya, mujizat berarti yang pertama saya memaksa diri saya memahami dan menjalani yang Tuhan mau. Yang kedua, Tuhan bebas mengerjakan apa saja baik sesuai hukum alam atau tidak. Yang ketiga, Tuhan menuntut tanggung jawab namun Tuhan mendengar jeritan hati yang hancur. Dan yang keempat, mujizat berarti menunjukkan cinta dan kemahakuasaan Tuhan atas hidup setiap kita. Jadi buat kita, mujizat terbesar, the biggest miracle adalah ketika kita sadar dan God loves us. Dan kita tuh dicintai Tuhan. Tuhan menyatakan kemahakuasaannya atas setiap langkah kita. Sampai kita bisa sampai sekarang, sampai di mana kita ada itu karena kuasanya. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.